Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Salam buat para peternak pemula. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang tata cara pemeliharaan DOC ayam kampung. Kebetulan saya sudah mempelajari dan mencoba beternak ayam kampung. Tentunya sudah melalui proses, pernah gagal, ayamnya mati, DOC-nya mati. Termasuk juga saya sudah melaksanakan kegiatan penetasan sendiri dengan mesin penetas. Ini semua hasil dari mesin tetas dari ayam kampung, hasil peternakan saya sendiri. Telurnya diambil terus ditaruh di mesin tetas, dan ini hasilnya berupa DOC baru umur 5 hari ini. Di sini saya akan berbagi bagaimana caranya memelihara DOC untuk ayam kampung agar bisa sehat, bisa hidup. Satu hal yang perlu diketahui bahwa ketika kita ingin merawat DOC, yang perlu kita perhatikan adalah suhu atau kehangatannya. Jadi tidak cukup dengan balon 5 watt, harus panasnya yang cukup sehingga DOC itu bisa hidup, karena DOC rentan sekali dengan suhu dingin. Dalam waktu sejam pun dapat suhu dingin, langsung kondisi DOC-nya akan drop. Jadi lampunya tidak boleh mati, kehangatannya juga seimbang. Kalau saya, teknik pembuatan kandangnya sengaja sistem buka tutup. Kalau siangnya kita buka seperti ini, kalau malamnya kita tutup seperti ini agar kehangatan DOC-nya tetap terjaga. Setelah dari pengalaman yang saya alami, ini hasil dari penetasan. Begitu menetas langsung dipisah, hasilnya jauh lebih cepat proses pembesarannya, berbeda dengan yang paling bawah. Ini sudah umur lebih dari seminggu ini umurnya DOC-nya. Saya berikan induknya dulu mengajak, bahkan sekitar 10 harian lebih ini. Sudah hampir seminggu diajak induknya, terus saya pisah. Hasilnya seperti ini, perkembangannya sangat lambat, bahkan cenderung dia kurang sehat kondisinya. Apalagi musim penghujan seperti saat ini, kalau diajak oleh induknya, kehangatannya tentunya tidak stabil. Ketika baru dipisah dari mesin penetas, DOC-nya dikasihkan air gula. Setelah dikasihkan air gula, baru dikasihkan makan. Kalau saya memakai BR1. Setelah 3 hari baru saya berikan Vitacik campur B kompleks. Setelah umur 4 hari saya berikan vaksin ND, vaksin dengan jenis tetes di matanya. Ini kemarin saya vaksin. Kalau yang ini 30, yang di bawahnya kurang lebih 16, makanya saya beli vaksin yang kapasitas 50 ekor. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita ingin beternak ayam, terutama memelihara DOC. Saya sudah berapa kali gagal mencoba. Dulunya saya menggunakan
box bekas salon. Ini saya pakai, ternyata dengan lampu yang penerangannya juga kurang bagus, hanya 15 watt. Ternyata kebanyakan mati. Yang pertama dari hidupnya 7 ekor, hidupnya 1 ekor. Selanjutnya lagi induk selanjutnya dari 9 ekor hidup 7 ekor. Dan ini dengan teknik seperti ini, Astongkare ini sampai saat ini sudah 5 hari lebih, rata-rata 5 hari Astongkare masih sehat-sehat semua. Jadi itu perlu diperhatikan ketika kita ingin memelihara DOC. Jadi untuk pakannya usahakan jangan dikasihkan beras, pakannya pakai pakan anak ayam. Kalau saya pakai BR1, itu juga sangat berpengaruh di pakan. Terkadang ada, kalau tradisional bisa langsung kasihkan beras atau jagung yang ditumbuk atau jagung giling yang lebih halus. Ada juga pur yang dicampur dengan nasi, namun itu menurut saya kurang efektif. Kalau makanannya terjamin, Astongkare juga DOC-nya bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini sudah pada tidur habis makan, dia tidur. Biasanya lebih lahap makannya ketika malam hari. Makanya saya ini pakai hiburan, sering malam hari bisa tengah malam kita tambah lagi makanannya, karena DOC masih umur 5 hari ke bawah, masih belum bisa langsung dikasih pakan di tempat pakan, masih kita berserakan, masih diajarkan untuk makan, jadi pakannya berserakan dulu. Nanti sekitar umur 14 hari mungkin baru bisa makan di tempat pakan yang disediakan. Jadi memang memelihara DOC harus telaten, harus tentunya penuh kasih sayang, tidak emosi, sehingga anak ayam juga bisa hidup sehat. Itu tuh besar sekali itu yang baru 5 hari. Ini juga, itu juga tergantung dengan bibitnya. Kalau ini induknya jenis Bangkok, ada yang jenis Kalpara, ada juga yang jenis Peru. Ini saya jadikan satu, ada ayam kampung biasa. Jadi indukan juga berpengaruh, termasuk juga pejantannya berpengaruh terhadap pertumbuhan DOC itu sendiri. Ketika bibitnya besar, maka pertumbuhannya akan lebih cepat. Ini bisa dilihat hampir setengah besarnya yang Bangkok, sedangkan yang biasa otomatis yang kampung asli lebih kecil ya. Tapi untuk kesehatan, kegemukan bisa dilihat luar biasa ketimbang kita memberikan induknya yang mengajak seperti ini. Ini jauh berbeda. Nah, kayak seperti ini, kalau seperti ini DOC-nya sudah lambat untuk pembesarannya. Kesehatannya juga kita merawatnya lebih sulit. Bahkan terkadang harus kita suapi kalau seperti ini. Nah, jadi pengalaman saya jauh lebih efektif ketika langsung begitu lahir, begitu menetas, dipisahkan dan diberikan penghangat yang cukup.
termasuk juga makan dan minum yang cukup, tentunya yang bervitamin. Ini ada baru lahir tadi malam yang 2 ekor ini, karena belum punya kandangnya terpaksa jadikan satu. Otomatis itu juga akan berpengaruh juga ketika beda umur. Jadi kalau bisa yang dijadikan satu itu adalah DOC yang seumuran, sehingga tidak kalah ketika berebut makanan. Kalau lebih kecil seperti ini mau istirahat sudah diganggu oleh temannya, jadi otomatis akan berpengaruh pada kesehatan DOC itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai peternakan ayam atau pemeliharaan DOC ayam kampung. Ini beberapa telur yang belum menetas, itu baru menetas tadi berapa menit yang lalu. Jadi ini mesin tetasnya itu mesin tetas otomatis, jadi kita tidak usah membolak-balikkan telur, tinggal taruh sekitar 18 sampai 21 hari sudah menetas. Demikian pemirsa, para sahabat, saya berbagi tentang peternakan ayam khususnya DOC. Mohon maaf bagi para senior karena ini saya menceritakan pengalaman saya beternak, di mana beternak itu tentunya harus melalui proses, tidak bisa langsung begitu beternak langsung berhasil. Apalagi idenya awal harus berbisnis dengan untung sekian, otomatis kita kemungkinan harapan tidak sesuai dengan kenyataan, karena teori dan praktek itu kemungkinan bisa berbanding terbalik. Kalau kita melihat teori mudah rasanya, gampang, ternyata dijalankan bisa tidak sesuai harapan. Namun ketika kita mau telaten, mencoba, astungkare akan berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Salam beternak. Ini saya sengaja beternak sambilan di samping kegiatan saya sehari-hari.